Ketika ada cowok tukeran tubuh sama cewek, pasti yang pertama dicek tuh antara Nenen sama Tempik. ここは強引に乗り出すしか。ちょっと、Tapi di sisi kelucuannya, fenomena tuker tubuh tuh sering jadi sarana buat lebih ngertiin satu sama lain. Karena secara langsung orang yang tubuhnya ketuker pasti ngerasain kehidupan dari raga baru yang sekarang mereka tinggalin. Tapi ya buat kali ini gue cuma bakal ngebahas momen-momen lucunya doang, bukan yang pada serius. Nomor 1, video pernyataan cinta, Kokoro Connect. 私ね、あなたのことが、好きです。だから、もしよければ、私と付き合ってください。 Di cerita Kokoro Connect muncul fenomena supranatural di mana para karakternya ngalamin pertukaran raga sampai bisa ngebaca pikiran satu sama lain. Nah, pada suatu ketika, pas dua orang cowok bernama Taichi sama Yoshifumi tukeran tubuh sama sahabat cewek mereka, tuh dua cowok ngemanfaatin tuh keadaan buat ngelakuin hal-hal nyeleneh. 俺の体を掴んでみてくれ。 Tenang, bukan hal cabul, melainkan bikin video yang ngerekam raga baru mereka itu nyatain cinta. Kelakuan mereka emang kagak seberapa, tapi buat jiwa dua orang cewek yang sekarang lagi ada di raga si Taichi sama si Yoshifumi kagak terima. Sampai kemudian tuh dua cewek pengen balas dendam dengan cara keliling sekolah sambil bugil, make raga para cowok tadi. 本当は青木のこと好きだからごめんね、こんなこと言っちゃって。でももう自分の気持ちに嘘はつきたくないの。私と付き合ってください。 Nomor 2, pertukaran tubuh antara ruang dan waktu, Kimi no Na wa. 滝くんがいる。滝くん。お前に会いに来たんだ。 Tukeran badan sama temen mah udah biasa. Tapi kebayang gak gimana rasanya pas lu bangun tidur, tiba-tiba lu ada di dalam badan orang yang sama sekali kagak lu tahu. Dan parahnya lagi, itu momen terjadi di dua alur waktu yang berbeda. Kasarnya gini, posisi jiwa lu sekarang tukeran raga sama seseorang dari masa depan ataupun masa lalu. Yap, hal itulah yang nimpa dua manusia bernama Taki sama Mitsuha. Awalnya mereka juga kagak terlalu ambil pusing sama fenomena itu. Tapi setelah tahu kalau tujuan dari itu momen adalah buat nyelamatin salah satunya yang mati ketabrak meteor, akhirnya cerita makin serius. Terus tumbuh perasaan cinta di antara mereka berdua. 私も。君の名前は。 Nomor 3, sihir penukar tubuh, Fairy Tail. 動てるラスチボロカニオ。全然わかんねえ。 Setelah dijebak ngerapal mantra buat ngelakuin ritual nuker raga, jiwa si Lucy ketuker sama si Grey. Jiwa si Grey-nya sendiri jadi dapat body montok si Lucy, si Natsu sama si Loki, dan si Happy tukeran raga sama si Erza. 中身はグレーだから脱ぎ癖もそのままなんだね。あ、そうか。 Kocaknya, si Grey pengen buka baju mulu pas ada di raga si Lucy. Si Happy gonta-ganti armor seksi mulu make raganya si Erza. Untung muncul si Levi yang katanya sih bisa ngebatalin mantra tersebut. Karena kalau dalam waktu 30 menit sihirnya dibiarin, jiwa mereka kagak bakal balik ke tempatnya lagi. Tapi apes setelah beberapa menit mau masuk deadline, si Levi malah ngerapal mantra tukar tubuh lain dan bikin sebagian besar anggota Fairy Tail ketukar tubuh juga. Nomor 4, berubah jadi anjing, Gintama.
Beberapa saat setelah bangun tidur, si Gintoki sadar kalau tubuhnya entah kenapa tukeran sama si Sadaharu. Sedangkan jiwa si Sadaharunya sendiri ada di raga si Gintoki. Apesnya kagak ada satu orang pun yang sadar sama fenomena ini. Akhirnya demi nyari orang yang bisa ngebalikin lagi jiwa mereka, si Gintoki ngajak si Sadaharu buat keluar. Si Sadaharu yang ada di tubuh si Gintoki malah kagak bisa diem. Berak sembarangan sampai kencing sembarangan. 寝ぐそが映るから早くこっちおいで、貞治。お前じゃないね。銀さん、いや、貞治。 Nah, pas di jalan, si Gintoki ketemu sama si Katsura. Awalnya Doi pengen minta tolong, tapi pas ngedeketin make tubuh si Sadaharu, si Katsuranya malah ngelus-ngelus si Gintoki. Episode ini jadi parodian anime Ngatu Lowbro, sekaligus film Freaky Friday. モフモフさせてもらっていいですか？いやそれ悔しいけど感じちゃう気持ちいいダメ Nomor 5, pertukaran lewat ciuman. Yamada-kun to Nanani no Majo. Momen tukeran badan di anime ini sebenarnya lumayan banyak, berhubung si tokoh utamanya sendiri punya kekuatan buat ngelakuin hal ini. Tapi gue bakal fokus sama momen pas si Urara, heroin utama di cerita ini, tukeran badan sama si Yamada, tokoh utama tadi. Jadi kan si Yamada terkenal banget sebagai murid berandalan, sedangkan si Urara kebalikannya. Doi punya sifat pendiam sama pinter banget. Yamada no yatsu どうしちまったんだあいつあんなに真面目だったか Pas ada di badannya si Yamada, sifat si Urara tetap kayak gitu dan bikin semua orang di sekolahnya ngerasa aneh karena kok tiba-tiba si Yamada jadi rajin belajar ama pinter banget ngejawab soal. Sedangkan si Yamada yang waktu itu posisinya ada di badan si Urara malah sibuk ngerasa-rasain badan barunya. Bahkan pas di toilet Doi sampai mimisan. Nomor 6, debu penukar tubuh, Majo no Tabi-Tabi. Fenomena ini diakibatin sama begal yang pakai sebuah alat sihir yang diarahin ke tokoh utama di cerita ini, yaitu si Elaina, plus tokoh pembantu bernama Mina. Tuh penjahat sebenarnya cuma pengen nyolong kotak yang si Mina bawa, tapi gara-gara kagak berhasil, makanya demi ngelur waktu ditukerlah tubuh mereka. Keadaan makin ruwet pas kotak yang si Mina bawa malah dibuka. Ternyata isi kotak tersebut ngandung debu sihir yang siapapun ngehirup benda tersebut nantinya mereka bakal ngerasain sange yang luar biasa sama orang yang mereka cinta. Nomor 7, efek buah OP-OP, One Piece. シャンブルズ Yang bikin momen ini kocak sih, udah pasti kelakuan si Sanji pas ada di body si Nami. Akhirnya, impian tuh cowok selama ini terkabul dan bisa ngeliat plus ngerasain nenek si Nami. Hal ini bisa terjadi gara-gara kekuatan buah iblis kepunyaan Shilou. Jadi kan, alasan Shilou ngelakuin hal itu tuh supaya kelompok topi jerami kagak kabur keluar pulau. Terus mau gak mau nemuin Shilou lagi supaya dibalikin ke asalnya. Berhubung Shilou-nya sendiri masih ada perlu sama mereka. Lucunya lagi, bukannya ada di raga si Sanji, jiwa si Nami malah ada di badan si Franky. Justru si Chopper yang ada di badan si Sanji, dan si Franky-nya pakai badan si Chopper. Si Nami sebenarnya pengen banget mukul si Sanji karena suka ngintip neneknya. Tapi berhubung Doi pakai body si Franky dan si Sanji ada di bodinya, jadi dari segi kekuatan levelnya beda jauh. Takutnya malah body milik si Nami yang hancur. Yamero, Franky!
すぐ治療するから。 Nomor 8, teleskop penukar tubuh, Shokugan no Shana. 望遠鏡かな。ねえシャナ。 Jadi kan waktu itu si Yuji sama si Shana lagi ada di tempat yang banyak banget benda rongsokannya. Si Yuji mungut sebuah teleskop yang kemudian lensanya diarahin ke si Shana. Siapa sangka ternyata tuh teleskop bisa nuker jiwa orang yang ngeliat lewat teleskop tersebut sama orang yang ada di ujung lensa yang jadi targetnya. Nah, berhubung banyak banget kenalannya yang sering banget usil, akhirnya si Shana sama si Yuji nyembunyiin keadaan tersebut dari mereka. Dan mau gak mau mereka kudu ngatasin fenomena tersebut sendirian. Yang pada akhirnya tuh manusia berdua nuker tubuhnya lagi dengan cara cipokan. Oke, segitu aja buat hari ini. Kayak biasa, demi nge-support gua supaya makin semangat bikin videonya lagi, silakan lu bisa langsung share aja nih video ke para pecinta anime yang lain. Dan buat yang belum subscribe ke Distrik Anime, langsung grepe-grepe aja tombol subsnya. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah-salah kata. Bye!